Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum ya. Nah, untuk praktikum ini saya mau evaluasi dulu yang kemarin. Oke, yang kemarin coba dijelaskan siapa yang mau jelasin yang tugas kemarin tuh, yang TCP dan UDP komunikasi. Nah ini kebetulan match ini sama yang tadi pagi ya untuk materi teorinya. Siapa yang mau menjelaskan, dipresentasikan. Sini kan ada kegiatannya nih, ada yang part 1, part 2 gitu ya. Untuk yang part 1 dulu, generate network traffic, simulasi mode, dan view multiplexing. Siapa yang mau presentasi? Part 1 aja boleh nggak Pak? Iya, part 1 dulu. Part 1 Oke aja. Pak. Oke Pak, kalau Boleh itu kan? saya bersedia Pak. Oke, Boleh Pak. silakan. Ya. Tunggu ya Pak. Nah, Cisco pakai tracernya nyalain ya. Iya Pak, iya. Oke. Oke Pak, saya boleh bisa dimulai belum Pak? Bisa dimulai, silakan. Share screen. Oke Pak. Baik, Baik, saya saya mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya ingin menjelaskan bagian part 1 dari aktivitas yang bernama TCP and UDP Communication. Untuk part 1, di sini kita bertujuan untuk melakukan simulasi mode dan melihat bagaimana proses multiplexing. Oke, pertama-tama kita mulai dengan mengecek multi server. Lalu dari perintah yang ada, kita disuruh untuk melakukan ping min-n 1 dengan IP broadcast. Nah, artinya di sini adalah kita melakukan ping sebanyak 1 kali dengan IP broadcast yang ini 192.168.1.25. Ini nggak kelihatan ya. Untuk yang part 1 ini seharusnya paketnya kelihatan, cuman untuk yang saya lakukan ini tidak terlihat. Tapi intinya adalah Bila ya Pak, filternya itu dihidupin deh. Itu kan masih non tuh visible eventnya. Oke. Nah, Maaf Pak. Ya, jadi dari part 1 ini menjelaskan paket yang dikirim ini melakukan pengiriman pesan broadcast ke semua klien yang ada. Seperti ini teman-teman. Tujuannya itu adalah untuk mengisi tabel ARP sehingga semua IP address dan MAC addressnya itu dikenali oleh multi server, dan sebaliknya sehingga koneksi TCP sudah bisa didirikan yang mengakibatkan komunikasi TCP itu bisa melakukan pertukaran komunikasi data. Nah, protokol yang dipakai di sini adalah ICMP. Seperti yang Anda lihat di sini. Oke, kita lanjut ke bagian part 2-nya. Step 2-nya. Nah, di step 2 ini kita disuruh untuk melakukan pengaksesan service layanan HTTP milik multi server dengan IP 192.168.1.254. Oke, langsung saja. Ya. Ini adalah proses HTTP request di mana klien sebelumnya melakukan establish connection terlebih dahulu terhadap multi server, lalu dikirim kembali ke HTTP client.
Nah, di sini paket HTTP baru pertama kali muncul, sehingga di sini menandakan bahwa paket HTTP baru siap untuk dikirimkan setelah koneksi telah didirikan. Setelah itu baru bersamaan dengan paket TCP dikirimkan paket HTTP. Nabila, Ya, kayaknya Pak. step 2 nggak sampai ke sana deh. Ya, Pak. Masih belum sampai ke dapat ininya ya kayaknya datanya deh. Ini kan coba lihat deh itunya, instruksinya. Instruksinya. Ya, Instruksinya. Nah, instruksinya di sini request doang sih, Pak. request doang, belum sampai dapat data HTTP-nya kan sebenarnya ya. Tapi Suruh kalau misalkan kita mau lihat isi paketnya itu udah bisa kok Pak di sini Pak, gitu. udah langsung ya kelihatan situ ya. Iya, di sini kita bisa lihat di sini. Oke, itu nanti sih sebenarnya di part 2 itu, part 2.1 itu tugasnya ya. Iya Pak, iya Pak. Udah duluan Jadi, mas. ya, ya begitu. Untuk step 2 itu menjelaskan seperti itu teman-teman. Iya. Jadi koneksi HTTP requestnya itu gimana dan respon dari server itu bagaimana, gitu teman-teman. Dengan satu jalur yang sama. Oke, untuk step 3-nya itu kita mengenerate layanan VTP dengan cara kita melakukan request di klien VTP dengan komen VTP dengan IP 192.168.1.254. Oke, kita langsung saja. VTP 192.1.254. Oke, di sini mulai mungkin red. Caranya hampir sama seperti kayak HTTP. Bukan establish connection terlebih dahulu. Di situ di VTP client. Dan di sini layanan VTP mulai dijalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Dia dilabelkan dengan warna coklat. Itu. Masuknya paket network warna coklat, teman-teman pastinya akan berubah. Dia akan merequest misalnya seperti ini teman-teman. Begitu. Jadi tujuan dari step 3 ini adalah bagaimana menggenerate VTP dan ibaratnya layanannya itu cara koneksinya gimana begitu. Oke, kita lanjut ke step keempat, yaitu menggenerate DNS traffic. DNS traffic ini kita dengan cara melakukan DNS lookup atau melihat DNS dari domain si server, domain dari perangkat multi server itu sendiri. Yaitu dengan cara kita mulai saja buka perangkat DNS lainnya, habis itu kita masukkan kita DNS lookup, lalu target domain yang akan kita lihat IP-nya, yaitu sini itu multi server .pt.ptu. Oke. Di sini DNS mulai jalan. Perbedaannya di sini terlihat dia tidak ada database connection. Berarti menandakan dia menggunakan layanan DNS, menggunakan layanan UDP, sehingga langsung melakukan koneksi, tidak seperti layanan VTP dan HTTP. Namun tujuan di step 4 ini, kita hanya menjalankan bagaimana DNS itu bisa berjalan dan berkomunikasi dengan perangkat multi server. Dan efeknya itu, kita mendapatkan name dan address yang kita butuhkan. Seperti itu untuk di step 4. Kemudian kita lanjut ke step 5. Step 5 ini adalah mengenerate email. Nah, untuk di sini kita mulai mempersiapkan konfigurasi
untuk email kliennya itu dengan tujuan user@multiserver.pt.ptu, subjeknya adalah ini, dan email body-nya adalah ini. Oke, kita langsung saja buka email kliennya. Lalu kita masuk ke email, terus kita klik compose. Jadi tujuannya adalah user at multiserver .ptu. Subjeknya adalah personalize the subject line. Lalu untuk email tadinya kita isi yang diminta itu personalize the. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik send. Nah, di sini kita mulai namanya mungkin layanan email. Kita mulai saja. Jadi email pertama-tama dia melakukan database connection. Jadi yang dicirikan dengan cara layanan TCP berjalan terlebih dahulu, lalu kembali lagi ke email client. Nah, di sini protokol dari email client itu kan ada POP3 sama SMTP. Nah, ini salah satunya yang boleh dikirimkan SMTP. Seperti itu. Nah, berarti dari sini menandakan bahwa email klien ini maksudnya protokol email ini adalah bentuknya adalah menggunakan layanan TCP seperti itu, teman-teman. Nah, tujuan dari step email ini adalah untuk menggenerate layanan email itu sendiri, bagaimana caranya, dan ini saya menjelaskan langkah-langkahnya dan ini event list yang terjadi kalau misalkan kita melakukan request layanan email. Oke, seperti itu. Step ini selesai. Ditandai dengan tidak ada lagi yang namanya pengiriman layanan SMTP. Seperti itu. Oke, nanti seperti ini. Sampai ini untuk yang terakhirnya adalah TCP checklist. Oke, untuk step 5 selesai. Kita lanjut ke step 6. Lalu Sabila, nanti dulu. Ya, Pak. Untuk email sudah diterima atau udah dikirim? Yang 5 udah, Pak. Udah dilihat hasilnya? Ini Pak. Udah. Ini hasilnya nih. Untuk hasilnya bisa lebih, bisa lebih di sini. Ini di sini. Harus di ini. Konfigurasi, tapi itu belum, udah ini tapi udah di receive ya, udah diterima sama dia. Udah di receive secara paketnya udah, cuman kalau misalkan lihat isi paketnya itu kita belum bisa kalau misalkan lihat di desktopnya gitu. Oke, untuk selanjutnya siapa nih yang lain untuk ngejelasin, ganti gitu ya maksudnya. Siapa kira-kira yang mau jelasin untuk part 2-nya? Karena kita lihat lagi dibongkar di datanya tuh apa aja, kelihatan TCP-nya segala macam. Siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Ya misalnya Sabila lah, tunjuk siapa kira-kira yang mau ngejelasin, yang mau jelasin. Siapa nih? Siti Anissa, Pak. Oke, mana Siti Anissa ada gak nih? Siti Anissa, silakan jelaskan untuk part 2. Part 2 yang step 1. Ya, gantian jelasinnya. Di sini step 1 examine HTTP traffic. Jadi lihat komunikasi HTTP terhadap servernya.
Mana Siti Anissa? Ada gak nih? Nggak apa-apa, ini kan kita belajar nih bareng-bareng. Ayo siapa? Bisa gak Siti Anissa? Bisa Pak, sebentar. Nah, oke, tunggu. Kalau tadi sudah terlihat ya yang dipresentasikan sama Sabila itu kan ada kelihatan ada yang menggunakan protokol TCP gitu ya, ada yang menggunakan protokol UDP. Gitu. Yang tadi sempat dijelaskan itu ada kalau yang HTTP dia pakai TCP. Terus kan tugas yang di 2.1-nya lebih dilihat lagi. Tapi di event listnya itu difilter aja, hanya TCP dan HTTP PDU aja. Tadi sempat dibahas juga ya sama Pak Heru tentang PDU kan, bukan paket data unit ya. Masih ingat gak PDU itu apa? Protokol data unit. Protokol data unit. Ya, jadi protokolnya kan. Protokol. Makanya di sini kan kita sebenarnya main di protokol semua nih. Ada TCP, HTTP. Nah, makanya pas ketika kita buka event listnya, itu kan PDU-nya apa aja yang nanti lewat di jaringan. Lebih disimulasikan biar terlihat gitu. Jadi bukannya paket. Kalau paket hanya ada di network layer aja. Kalau di sini kan sampai ke aplikasi layer. Ayo, sudah siap, Anissa? Udah Pak. Oke, udah silakan presentasi. Sudah kelihatan belum Pak? Sudah, tinggal Cisco-nya. Nah iya sekarang Oke. part 2-nya itu kita mau nge-examine atau mau meneliti si fungsi dari TCP sama UDP nih protokolnya. Yang step 1 itu kita nganalisa traffic dari HTTP Pak. Ya. Nah pertama ini disuruh nge-reset simulation. Terus selanjutnya kita disuruh ngefilter Pak biar nampilin PDU dari HTTP sama TCP-nya aja. Ya. Nah ini kita klik edit filter. Terus kita klik lagi show all atau none. Terus dipilih kita pilih yang HTTP sama TCP aja. Ya. Oke. Nah setelah itu nanti PDU yang tertampil itu hanya HTTP sama TCP-nya aja. Terus kita buka si HTTP kliennya di browsernya. Terus nanti kita enter ini Pak, IP ini. Oke, terlihat belum? Filternya masih nol. Filternya TCP sama HTTP tuh. Ya, belum disimpan lah ibaratnya ini. Belum dinyalain, Pak. Filternya. Yang mana? Di checklist dulu. Di apa? Ini udah bukannya di HTTP sama TCP-nya. Nah, habis itu disilang. Disilang atas. Yang mana? Yang atas dikeluarin. Iya, yang kolom. Oh, ini. Iya. Nah. Oh, ya, makasih. Nah, ini baru terlihat. Terus selanjutnya kita nge-capture biar lihat video yang tampil nih. Tadi udah kan?
Selanjutnya itu kita ngeklik video yang tampil, terus ngelihat outbound video detailsnya. Habis itu kita lihat section kedua sebelum bawah, berarti section ini. Section ini namanya section TCP. Nah, terus kita disuruh nge-record port SRC, dash, sequence, sama acknowledge-nya. Oke, ntar lu. Untuk yang itu, ntar lu, Siti Anissa, ntar lu. Iya, Dia kan pakainya TCP ya. Terus ada pertanyaan lagi tuh. Are this communication considered to be reliable? Iya, Pak, reliable. Kenapa? Soalnya harus membentuk koneksi terlebih dahulu, Pak. Kalau koneksinya udah ada, baru bisa. Oke, lanjut. Terus kita disuruh nge-record port source-nya, destination-nya, sequence number-nya, sama acknowledgement number-nya. 1278010. Terus kita disuruh ngelihat value dari field flags-nya. Flags-nya mana? Value flags-nya yang di sini. Berapa? Di sini ada kuncinya nih. The right of the bay. Yang sampingnya window, Pak. Iya, itu flags kan. Ini. Ini kan flags nih, besar semua nih. Iya. Ya, berapa nilainya dia tuh? Kalau dilihat dari kode ini nih. Apa? Nilainya apa dia? Itu kan yang setelah B ya, 0B. Kalau yang satu kan berarti set, Pak. Ini yang satu ini berarti PSH. Bener di situ. PSH apa RST? Bentar. Urutan keempat setelah B. Oh iya, RST berarti. Sama satu lagi. Sama pin. Iya, sama Vin. Karena yang lainnya 0, cuman satunya yang di RST sama Vin-nya aja. Iya. Itu nilainya ya. Nilai TCP flag-nya. Pin. Ada yang tahu gak sih ini kelas apa sih maksudnya nih? URG 6, HCK, PSA, RST, SYN, Vin itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Boleh searching nggak, Pak? Boleh, silakan. Kan dari searching kan bisa tahu gitu. Apa sih di kode-kode itu kan sebenarnya itu kode deh, kodenya. Itu kode-kode, Pak. Iya, kode-kodenya apa? Kalau SYN buat memulai koneksi, Pak. SYN nomor 2. Ya, kalau ACK mengakui data yang diterima. Oh, Kita ada acknowledgement. data yang acknowledgement. Yang Vin itu untuk monitor koneksi. Terus yang si PSA? Ini baru ada RST, Pak. RST apa RST? Untuk membatalkan koneksi.
Berarti kalau kita baca ini kodenya flag ini apa nih? Tadi kan RST ya, RST sama VIN ya. Iya, Pak. Berarti maksudnya apa nih si data ini nih? Yang satu membatalkan koneksi, yang satu lagi menutup koneksi, Pak. Berarti koneksinya dibatalkan. Iya, Pak. Nah, itu yang mana tuh? Ini sebenarnya datanya udah sampai apa belum nih? Siti. Apa, Pak? Ini data yang ini kan kamu lagi demoin kita sama gitu ya, lagi akses web gitu ya. Iya. Nah, ini lagi di posisi mana ya ini ya? Data ini nih. PDU ini nih. PDU-nya. Atau bisa diulang nggak? Coba dilihat deh, diulang dulu simulasinya. Ketika awal dia buka koneksi deh, lihat. Ini diulang dulu, di reset dulu. Reset simulasi. Kamu buat baru dulu biar kelihatan awalnya dia. Buka lagi. Si browsernya buka lagi. Akses ulang lagi. Nah, oke, ini kan TCP-nya nih. Nah, coba dilihat. Coba di analisa deh itu tipe TCP PDU-nya coba dilihat. Nah, ya amplopnya itu dibuka. Nah, dia apa lagi nih? Flag-nya apa nih? Sekarang SYN nih, Pak. SYN. Nah, tadi apa tuh SYN? SYN ngapain dia nih? Setup koneksi, Pak. Masih setup koneksi. Ini yang kedua ya. Yang ke pertama apa deh? Coba lihat tadi. Itu kan yang amplop kedua nih. Yang amplop pertama deh. Yang di amplop pertama dibuka. Itu yang ditipe. Coba lihat. Sama SYN juga. Berarti bagi setup. Oke, lanjut. Berarti dia mau komunikasi dulu ya. Sumbernya, sequence-nya. Oke, lanjut coba dijalankan. Jalankan lagi untuk simulasinya. Oke, terus sampai TCP-nya selesai deh. Oke, sebelum HTTP, TCP sebelum HTTP nih. Yang ini. Ya. Nah, ini apa ini? Itu apa tuh kodenya? PSH sekarang. PSH bus ya. Oke. Untuk yang HTTP, paket yang HTTP-nya yang warna ungu. Bus kan berarti dia akan mengirim. PSH sama ACK. sama ACK acknowledgement ya. Jadi diterima. Berarti kan koneksinya oke, udah jadi, udah bisa terhubung gitu ya. Kalau masih ingat ya namanya trio handshake kan ya. Jadi ada jabat tangannya. Kalau oke, sudah semua bisa, baru si HTTP bisa berjalan. Gitu. Pertanyaannya di sini, apakah tampilan web udah terlihat belum di klien? Udah sih, Pak. Udah ada. Tapi sebenarnya kan belum terima dia ya. Iya, Pak. Nah, kenapa itu udah ada? Hasil ini kan event listnya udah lewat ke bawah. Jadi itu hasil real time-nya. Gitu. Jadi si server itu udah ngasih HTTP paketnya, udah maksudnya HTTP. Bukan. Gimana? Jadi itu kan event list-nya udah ngelebihin yang harusnya itu bagiannya kan ini masih setup. Tapi di event list yang di simulation itu udah bagian receiving data, Pak. Jadi datanya udah diterima ya? Iya, jadi maka hasilnya udah nongol gitu, Pak.
Kalau dilanjutin lagi apa dia? Ngapain lagi? Si simulasi ini dilanjutin. Kalau simulasi ini dilanjutin, harusnya itu ke bagian closing connection. Coba lihat. Namanya apa, Bu? Bu, Pak, Ibu. Apa deh? Belum ya? Belum closing ya? Coba lanjut sampai dapat closingnya, fin-nya, sampai fin. Di situ Pak, closingnya Pak. Coba. Iya, udah fin, Pak. Nah, udah final, udah habis gitu ya. Nah, kenapa dia harus di closing? Kenapa tuh? Dia buka, dia minta data, transfer, habis itu di closing. Yang bisa jawab? Kenapa harus diakhiri dia? Ya kalau harus diakhiri ya. Kalau nggak diakhiri masa terus dibuka ibaratnya salurannya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau di sini bisa kelihatan ya si HTTP itu kayak dikawal sama TCP ya. Kenapa HTTP nggak pakai UDP sih dia? Oh, nggak pakai UDP dia, HTTP. Harus terkoneksi dari ujung ke ujung, Pak. Harus koneksi ke ujung ke ujung. Pertanyaannya kenapa dia harus seperti itu gitu? Kenapa harus sifatnya kayak gitu gitu? Kan sedangkan ada UDP kan? Jawab. Sabila? Kalau menurut saya itu yang pertama karena panjang paketnya itu Pak, itu kan nggak bisa dikirim untuk menggunakan protokol UDP. Terus kita juga poin kedua itu ada tolerir Pak. Jadi halaman website itu harus disampaikan ke user sampai ibaratnya koneksi itu tidak bisa menerima lagi gitu Pak. Terus yang ketiga itu karena layanan HTTP itu ditetapkan menggunakan protokol TCP gitu. Oke. Sebenarnya TCP itu kan dia yang connection oriented ya. Jadi yang dijamin tadi. Yang seperti Pak Heru tadi pagi bilang. Bedanya tukang pos Jepang sama Indonesia. Jadi kan dia pakainya TCP kalau yang orang Jepang gitu ya.
karena memastikan paket itu sampai ke tujuannya, harus sampai sama kayak HTTP. Ya kita mau akses web ya sampai, jangan sampai ada huruf yang tertinggal atau datanya tertinggal gitu. Dan kalau ada tertinggal dia akan ngirim lagi terus sampai komplit lah ibaratnya datanya. Oke itu ya. Oke, terima kasih Siti Anissa. Selanjutnya siapa yang untuk yang kedua, yang untuk FTP traffic, siapa Siti Anissa temannya yang suruh presentasi? Steven aja, Pak. Ya, silakan Steven. Mantap. Mantap. Gantian. Kita sharing-sharing, Pak. Iya, sharing ini biar belajar bareng-bareng. Mana Steven? Udah siap belum? Tapi saya yang tadi belum diinin, Pak. Belum ya, apa? Belum dikonfigurasi yang si Tianisa punya, Pak. Konfigurasi dulu ya, Pak. Enggak usah, kan kamu FTP, lain urusannya ibaratnya ya. Oke, Pak. Saya kira nyambung, Pak. Enggak ada hubungannya. Langsung ke FTP client aja, langsung ke server FTP client. Tadi pakai FTP, sintaknya FTP yang sudah didemokan sama Sabila tadi. Sudah kelihatan, Pak. Oke, kelihatan tapi belum terlihat paket tracernya. Oke, Sudah silakan. terlihat, Pak. Sudah? Oke. Sekarang kita kedua, yang FTP traffic as client. Yang pertama kita disuruh buka open command prompt pada FTP client desktop. Kita buka di sini. Kita FTP connection kita masukin kita copy aja lah biar cepat. Kita buka command prompt. Kita buka FTP. Sedang trying to connect ya. Kok udah nggak bisa, Pak? Itu kenapa bacaannya tuh? Could not open connection to the host on port 21, connect failed. Itu di belakang dia ada titik. Kenapa? Mati kali servisnya. Servis di servernya. Ya. Bukan saat ini saat Belinda Pak, Ya. itu sepertinya IP-nya salah. IP-nya coba lihat. Oh, yang di klien ya? Coba lihat. Iya. Harusnya targetnya 254. Dia tadi apa? 254. 255. Ada titiknya bukan itu? Oh, iya titiknya. Di belakang itu, benar. Kita lagi trying to connect. Nah, ini Pak, dia udah muncul nih, Pak. Terus Setelah dia muncul di simulation panelnya, kita edit filter. Jadi yang dinyalain hanya FTP dan TCP doang. ya. Berarti kita matiin apa semuanya, Pak? Ya, Berarti yang nyalain tadi FTP dan TCP. di filter dulu. TCP dan FTP. Ini kan TCP dan FTP sudah dinyalain. Sekarang kita klik capture atau forward, klik the second video. TCP section. Nah, berarti kita klik. Balik lagi nih, tunggu.
Aku udah nggak mau pakai TCP-nya Pak. Mana? Pakai FTP-nya aja. Ini nggak mau. Coba lihat di itunya. Surat aja nggak mau jalan ke sini Pak. Komennya. Nah, berhenti di sini. Berhenti di klien nih. Klien kan harus masukin username. Cisco ada Pak. Apa usernya apa dia? Kemarin saya masukin Cisco bisa Pak. Terus sekarang nggak bisa. Nah ini udah muncul ya Pak. Muncul. Apa dia? Coba pertanyaan-pertanyaannya apa aja tuh? Pertanyaannya, klik lewat bentuk proses dan communication reliable Pak. Reliable. Kenapa reliable? Kenapa? Karena dia Karena flexnya bukan Pak. bukan karena flexnya lah. Karena protokol yang digunakan. Apa protokolnya? Apa? Protokolnya itu? Protokol. Itu udah di depan mata itu. TCP. Nah, itu pas banget tuh di PDF format di bawahnya. Ini PDF Pak. format. Bukan, PDF format. PDF format bawahnya. Atas lagi. Sebelah kiri. Nah, ini TCP. iya. Itu. Reliable karena dia pakai TCP. Protokol TCP-nya. Ya, itu. Ya, jawabnya iya karena menggunakan TCP. Gitu kan. Ya. Terus source portnya apa? Source portnya 1025 Pak. 1025. Destination portnya 21. 21. Berarti FTP pakai portnya 21. Iya. Ya. Sequence number-nya 1. Acknowledgement number 53 Pak. 53. Iya, di sini. Terus value flag-nya, flag field-nya Flag field-nya dia pakai yang tadi, yang flag yang setelah B, 0B. 0B 2 sama 3 berarti dia pakai SCN sama RST Pak. SCN sama RST. RST apa? RST yang tadi Pak ada apa tuh? Saya lupa Pak. Bukannya ACK PSH ya? Ayo, ACK. Baca itu dari depan atau dari belakang sih Pak? Dari kiri ke kanan. Berarti ini kan satunya ada di kedua dan ketiga Pak. Bukan, 6-nya dari 6 mundur dia. Maksudnya? Dari sama aja sih sebenarnya. Jadi dia berapa sih itu? 011 ya? Ini Pak, ada ya. Nah, 011 000. Mana lihat tadi tabelnya? Nah, 011 berarti ya itu 06. ACK ya. PSH. Gitu. Berarti Jangan salah ya. Iya, Pak. Berarti dia urutan dari sini ya, Pak. Ya. Berarti ACK dan PSH itunya, Pak. Ya, acknowledgement sama push gitu ya. Iya. Push itu pas di mana tuh tadi? Itu pas paket di mana nih? Device FTP client ya? Di FTP client Pak yang tadi. Pas protokol dia... FTP. Oke. Ini udah login ya? Posisinya udah login? Udah, Pak. Ke Cisco akunnya, Pak. Cisco akunnya. Oke, itu di outbound. Terus coba lagi, mana tuh? Yang pertanyaan yang lain deh. Ya, tadi kan sampai sini nih, Pak. Sampai yang flag field-nya. Yang ini. Yang inbound video. Berarti sekarang yang outbound. Inbound apa outbound? Bukan, Pak. Tadi sampai sini. Kan inbound udah. Oh, Flag belum. field-nya sudah. Berarti sekarang close the PDO and capture wallet on the video return to FTP with a check mark. Check mark berarti dia sampai tanda centang, Pak. Iya. Tapi dia nggak mau balik, Pak. Itu kenapa mau balik? Kepenuhan ininya, Pak. Bukan. Coba di reset aja dulu. Bisa nggak balik ini. Di close aja dulu, di close dulu. Close. Ini close dulu aja, ditutup
Pak, si sesinya itu ditutup. Sesi apanya, Pak? Coba dibuka deh FTP kliennya. Nah ini masih sini kan nih, di close aja. Nah, masih Oh, sini Pak. Masih masukin password dulu dia. Ctrl C. Oh, coba kontrol C bisa nggak? War dari situ. Ini kan masih barat ini. Ctrl C buat berhentiin koneksi VPP-nya. Atau Kemana dia dia, Pak? di reset simulasi. Reset simulasi ada sih. Coba lihat. Nah, Dah keluar deh. Sip. Ya. Dah. Coba Berarti- satu ya. Dilihat. Berarti masukin ini lagi dong, Pak? FTP-nya lagi. Ya. FTP-nya lagi. Nah, itu kan kelihatan tuh. Ini rada deketin deh ininya nih. Simulasi panelnya di deketin deh. Nah biar kelihatan tipenya itu. Oke, sekarang kita cari sampai dia balik ke FTP ya, Pak, sampai ada centangnya, Pak. Centang ya. Dikirim ke switch kirim ke multi server balikin ke switch balikin ke FTP. Nah, ini Pak udah ada centang nggak, Pak? Setelah ada centangnya, kita buka inbound PDU detail. Ini Pak, dia menggunakan TCP-nya ini Pak, source port-nya berubah Pak yang tadi. Sumbernya jadi 21 kan? Ya, tadi destinasinya kan harusnya 21 Pak. Berarti ini berarti dari mana nih sumbernya? Sumbernya dari TCP-nya Pak. Bukan dari TCP-nya, berarti sumbernya dari server kan? Kan server itu. Ya, servernya balikin lagi ke FTP-nya Pak. Ya. Oke. Itu beda tuh. Iya Pak, berubah semua sequence number jadi 0 Pak. Ya, 0. Acknowledge nomornya dari 53 Pak, jadi 1 sekarang. Ya, flag-nya juga berubah. Flag-nya berubah jadi berarti dia flag-nya ACK sama SCN Pak. ACK sama SYNC. Sekarang klik di PDU inbound horror report dan sequence number different. Tadi kan udah dijelasin Pak, ini berubah. Ya. Sekarang outbound-nya. Di outbound-nya how are the sequence number different sebelumnya. Dia sama kayak outbound-nya, dia berubah juga Pak. Source-nya lain kan? 125 Pak. Sekarang di sini sampelnya 21, sequence number 1, outlet number 1. Flag-nya? Flag-nya 01. Flag-nya 01 berarti dia cuma SCN doang Pak kalau nggak salah tadi. SCN. 1 ACK Pak. Acknowledgement. Ya ininya nggak hafal Pak. Berarti dia acknowledgement apa tadi? Data yang sudah diterima ya? Iya Pak. Ya, berarti kan dia ngasih tahu tuh si klien udah dapat data nih gitu. Misalnya oh ya udah siap nih. Terus sampai lagi selanjutnya deh. Ini kan masih TCP ya. FTP belum kelihatan kan? Iya Pak, sampai dia ntar kirim lagi balikin ke server sampai dia balik suratnya berubah warnanya Pak. Ya, coba lihat deh. Oke. Nah, masih TCP nih semua nih ya. Prosesnya masih TCP. Masih centang checkmark nih Pak. Dioper lagi ke server balikin ke switch. Baru timbul FTP kan? Ya, FTP-nya diterima nih Pak. Suratnya udah berubah warnanya. Dari server. Dijawab tuh, yang I deh. Yang mana Pak? Yang pertanyaan I kan ada tuh. On the PDU and select in mobile details scrolling pas the TCP. Buat message. Pesannya apa? Nggak ada pesannya Pak. Pesannya dari server. Nggak mau dibuka Pak? Lihat pesannya di mana?
Inbound. Welcome to FTP server, Pak. Iya. Ya itu yang dikirim sama si server. Berarti kita udah berhasil akses FTP-nya ya, Pak? Ya, coba lihat layar hitamnya. Ini, Pak. Layar si kliennya kelihatan nggak? Welcome-nya. Ada nggak message-nya? Di komennya dia, comment from-nya. Tunggu ini. Mulai. Welcome, Pak. Iya. Tadi, Pak. Iya. Ini sama seperti kita kalau pakai Wireshark ya. Jadi kelihatan datanya. Itu username. Oke, udah kan? Selesai? Sudah, Pak. Udah. Siapa selanjutnya untuk DNS traffic? Terserah Bapak dah, Pak. Nah, jangan kamu lah. Apa kita random aja, Pak? Ya terserah kamu siapa aja. Pakai aplikasi, Pak. Hah? Pakai aplikasi. Kelamaan. Siapa tuh? Pilih aja. Ayo. Ini nggak ada apa? Wah, ini ngerjain enggak lah. Ini kan sharing kita. Siapa aja boleh yang ditunjuk. Holly bisa nggak, Holly? Ya, Holly coba. Holly. Nanti yang kita paket tracer, Pak. Apa? Kenapa? Lagi nggak on paket tracer. Oh, lagi nggak on. Yang lain, Steven. Siapa ya, Pak? Nah, coba dah, terserah. Irham bisa nggak, Irham? Irham, mana ada orangnya? Nggak ngerjain. Ngerjain dia. Ada nilainya nanti. Berarti bisa nggak dapat A dong. Bapak aja Pak yang pilih, Pak. Saya bingung, Pak. Udah milih aja, suruh milih banyak tuh. Ada Tiara tuh. Ada siapa lagi? Ada Rena. Coba Tiara bisa nggak? Tiara. Halo Tiara. Mana nih? Kalau nggak saya lagi ada, Pak. Sekalian saya belajar. Jangan lah. Jangan buat keaktifan. Mana nih Tiara? Tiara mana? Tiara Sakinah. Ada tidak di ruangan ini? Atau cuma login doang? Dia komputernya lemot, Pak. Aduh, komputernya lemot. Ngerjain. Saya lagi, Pak. Seru, Pak. Seru, jangan yang lain biar merasakan. Yang bisa siapa? Oh, itu aja deh, si Nabila. Ada Nabila. Nabila mana, Pak? Nabila mana? Ada gak? Nabila Cuma login doang lagi nih. Sekalian saya kelihatan aktivitas ya. Nanti meskipun ada nggak saya absen nanti. Mana dia? Mana Rena? Saya jimatnya pakai HP, Pak. Lagi mati lampu. Ya. Masa lagi pakai handphone gimana nih? Praktek pakai handphone. Itu praktik lo ya? Atau besok prakteknya pakai handphone? Praktek pakai handphone besok. Lagi mati lampu. Oke. Siapa lagi nih? Sudah sih. Ivan. Mana Ivan? Ada, Pak, ada. Ada? Ya, bisa. Bisa ada, Pak. Oke, bisa deh. Bisa harus. Ayo. Yang DNS apa ya? Yang DNS selanjutnya ya. Yang step 3. Kita lihat DNS. Oke, sudah terlihat.
Oke, silakan. Jadi kita pertama disuruh edit filter dulu. Jadi DNS sama UDP. Sih DNS. Oke, dibuang dulu FTP itu semua. Oh ini DNS. Oke. Aku langsung buka PDU aja, Pak. Kenapa? Kamu kirim dulu. Kirim dulu. Apa kirim apa gimana? Dia. Kalau DNS ngapain sih dia? Kan udah tuh yang tadi di atas tuh. Iya kata ada Pak di atas. Oh, itu DNS kan ada tuh. Ada langkahnya. Pakai NS lookup. NS lookup tuh buat ngecek DNS. Habis tuh buka ininya paketnya. Lihat OSI Modela. Layer 4 protokol itu apa? Layer 4 di sini itu UDP, Pak. Terus pertanyaannya satunya lagi, apakah komunikasi ini bisa dibilang reliable apa enggak? Ya. Jawabannya enggak, soalnya UDP. Yang reliable itu soalnya TCP. Terus lihat SRC portnya sama destination portnya. Nah, di sini source portnya itu 1025, terus destination portnya itu 53. Oke, berarti port untuk DNS 53 ya. Nah, terus ini ada pertanyaan, kenapa nggak ada sequence dan acknowledgement number? Nah, kalau itu saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Nah dulu, siapa yang tahu nih di kelas ini? Kenapa dia nggak ada acknowledgement? Mungkin karena pakai UDP kali ya, Pak. Iya, kenapa? Kan dia nggak reliable. Ya, soalnya terus kan kalau TCP tadi kayak ngirim ini, Pak, kayak apa sih, ngirim paketnya gitu. Buat apa sih namanya? Acknowledgement apa sih? Acknowledgement sebenarnya? Itu flag, Pak. Iya, flag apa itu acknowledgement? Apa sih kalau kita itu kayak kalau manusia diibaratkan itu apa sih? Kalau kita ini kan komunikasi. Kali, Pak. Apa? Pesan balasan gitu. Nah, pesan balasan. Kalau data itu udah diterima gitu kayak. Jadi data udah diterima belum? Sudah. Tapi kalau UDP itu dia nggak ada acknowledgement. Dia diem aja udah pokoknya. Dikasih data ya dia diem, nggak dikasih data ya dia diem. Gitu. Berarti ini jawabannya karena dia pakai UDP apa ya? Ya, karena UDP. Ya. Ya. Terus lanjut lagi, di sini disuruh close PDU-nya. Terus di forward sampai ada checklist. Sampai ada checkmark. Sampai terus dilihat inbound-nya, terus dilihat ada port dan sequence number. Port and sequence number. Beda sama yang kayak tadi, Pak. Kalau yang tadi source portnya 1025, destination portnya 53. Kalau ini bedanya kayak jadi dibalik gitu.
Balik, berarti menandakan ini paket dari mana? Dari server. Nah, dari server DNS. Karena ada source portnya 53. Terus ini ada pertanyaan lagi. Section terakhir dari PDU itu disebutnya apa? PDU-nya. Last section. Last section itu ini Pak, DNS answer. Apa bukan Pak? Mana? Itu kan jawabannya. Jawaban dari si DNS-nya. Apa tuh? Last section of PDU count-nya. PDU yang terakhirnya. Ada gak di samping atau di tandanya? Mana? Ada yang bisa bantu? Apa tuh pertanyaannya? Jawaban dari pertanyaan ini? Namanya apa? Yang bagian F ya Pak? Bagian G. Bagian G. G. Ada F ini. G yang terakhir. Kan ada 2 pertanyaan tuh. Ada 3 sih. Dia portnya, PDU-nya, sama IP address dari name servernya. Itu jawabannya adalah DNS answer, Pak. Oh ini berarti ya. DNS answer, PDU-nya. Ya. Nah, berarti ini pertanyaan keduanya IP address dari multiserver.pt.pdu-nya ini jawabannya ini 192.168.1.254. Oke, 4. Oke, selesai kan? Iya Pak, udah selesai buat ya. Udah kan? Email. Lanjut email. Kamu lagi apa yang lain nih? Yang lain lah Pak. Yang lain siapa? Nanti semua peserta sini kebagian untuk jelasin. Tapi yang udah jelasin hari ini besok enggak. Yang belum ya. Siapa? Yang lain? Yang ini. Jelaskan. Dimas hilang Pak. Dimas hilang ya. Biarin dia nggak usah di absen nanti. Hilang. Akmal ada Pak. Akmal, oke tuh. Siap Akmal mah. Coba. Mana Akmal? Ada Pak. Ya, oke. Lanjut ke email. Ada nggak Pak? Oke, itu belum kelihatan. Oke, dah. Ya sudah. Ini masuk ke simulasinya. Tahapannya sama sih, hampir sama. Di filter dulu ya. Apa aja yang diperlukan nih filter untuk email? POP 3 deh. POP 3. Aduh Pak, crash Pak. Aduh. Ada crash? Cisco-nya. Cisco-nya, not responding. Gitu. Pak. Jangan yang bajakan. Kagak Pak, asli Pak. Asli. Emang Cisco bisa dibajak? Ya tahu dia dibajak kali. Tidak tahu banget. Laptopnya dibajak kali ini. Wow, bisa jadi.
Edit filter dulu. Tiga SMPT sama TCP. FTP nggak usah kali. Ya. Terus harus di filter terus dijalanin ya Pak? Dikirim, coba kirim nggak? Kan ngirim dulu dia, ada di atas, yang paling atas. Email, ngirim email dulu. User. Lihat di part 1, caranya di part 1. Oke. Kompos. Dah. Jalan ya? Kenapa? Dijalanin dulu, itu kan simulasi. Pak Hengki, Ya. Pak Hengki. Ya. Bedanya yang tengah sama yang kanan itu apa Pak? Yang play control apa? Yang tengah? Sama yang kanan itu yang playnya Pak, yang forward sama itunya. Yang forward sama backward ya? Enggak itu Pak, yang kan itu ada 3 Pak, ada yang mundur, jalan sama. Ini go back to previous. Maksudnya, ya, itu bedanya sama yang kanan apa? Sama-sama maju kan Pak? Iya, kalau ini kan play. Iya. Play biasa, yang ini kan place event, capture forward gitu ya. Kalau yang back, kalau misalnya dia dibalikin aja kebaliknya gitu. Berarti semua perintahnya balik tuh Pak? Iya, ininya si paketnya ke belakang. Enggak, misalnya kayak tadi kan FTP-nya berhasil tuh Pak. Terus tiba-tiba kita backward itu di itunya mundur nggak Pak di command prompt-nya? Mundur harusnya. Oke Pak. Cobain aja dulu. Ini kayak nge-play buat video gitu kan ini sebenarnya. Itu buat jalanin event list sebelumnya Pak, kalau yang previous atau backward play button itu Pak. Kenapa Sabila? Tadi yang backward button itu. Backward, kenapa? Nggak jelas suaranya. Yang backward tadi itu fungsinya buat jalanin event list yang sebelumnya yang udah dijalanin Pak. Nggak terlalu jelas suaranya. Bisa jawabnya? Waduh sih, kenapa dia? Ini Pak, yang masuk ke sini Pak. Ya. Nempel situ deh. Kayaknya. Kan suruh ngelihat PDU yang TCP. Ya. Terus outbound. Terus what sequence number different from the previous to resolve. Kenapa ya? Mana dia? Kenapa masuk mulu dah? Apa yang mana dia? Jawab yang mana? Yang D, yang D udah. Udah. Apa dia? Grafiknya. Pakai apa? Yang email SNMP ya? Beneran? Benar. What transport layer protokol? Jadi protokol yang ada di transport layer nih. CP. Nah, kan soalnya email. Ya.
Disconnect. Available ya. Ya. Source port, destination port. Ada di TCP tuh di bawah. Ada Pak. Port 1025. 25. Destination portnya 25. Terus apa lagi? Square number 126. acknowledgement sinol 25. Oh, 25. Berarti udah ke 25 kali lah acknowledgement-nya ya. Gitu. Flag-nya apa dia flagnya tuh? Kodenya apa tuh? Tadi sin ya? Ya nggak sih flagnya? Ini. Nah itu ya. Itu apa tuh? Dia kodenya apa tuh? Kedua. Sin ya Pak? Yang kedua? Bukan ya. Kan dia sebelah yang nomor 5 lah kalau salah. 01 ACK berarti bukan SU. Udah dari kiri ya? Ya dari kiri, makanya jangan salah ya. Nanti kalau ada ujian tuh jangan salah ya. Baca flag di situ. Oke, terus lagi. Udah, terus klik TCP PDU, inbound PDU details, terus the ports and sequence number different than before. Ini kenapa beda? Yang G. Yang G apa nih? TCP PDU yang lain berarti kan? Iya. With a check mark. Nah, berarti ada check marknya. Berarti yang sudah dikembalikan dari server. Ada gak? Gimana Pak? Waduh, udah jalanin sampai habis sih dia. Dia harusnya di posisinya di si klien lah harusnya, bukan di device server. Posisinya ya, posisi si amplopnya. Lihat aja yang amplopnya ada posisinya di klien. Ada tuh kelihatan tuh flash device-nya. Ini ya Pak? Add device-nya. Email klien. Email klien. Ada gak? Ini kan? Ada banyak nih. Ya ada banyak, coba dilihat. Add kok hilang. Nah, terus inbound. tadi apa pertanyaan? Di mana dia? Outbound Pak, suruhnya. Apa? Kenapa beda? Soalnya kan itunya beda. Apa beda? Hasilnya apa tuh? Source port-nya 25. Ini kan dari si server tuh 25, destinasinya kan si kliennya. Acknowledgement-nya, acknowledgement number-nya beda. Berapa tuh dia? Oh, udah 126, udah lebih lagi dia. Terus 26 kali dia. Yang H-nya apa dia? Outbound itu. Terus si flag-nya apa kodenya tuh flag? Flag-nya sama Pak, X juga. X sama? Oh iya ada lagi. Fin.
sama fin. Acknowledgement berarti sama fin. Itu udah selesai. Jadi terakhir kan itu ya? Terakhir nggak? Belum, Pak. Belum. Ini udah selesai. Udah ya? Sudah. Terakhir belum yang I, Pak. Saya yakin dia gitu. Yang I nggak sih, Pak? Yang I belum. Oleh dia udah jalan semua nih PDU-nya. Yang terakhir, Pak, yang terakhir ya, Pak. SMTP map 3. Mana? Yang ini. SMTP sama top 3. 3. Kalau port 5 kan SMTP. Port 25 apa SMTP? 25. SMTP port 25. SMTP. Tadi berarti port 25 SMTP. Port 110 port 3. 110 ada yang port 110. Di paketnya ada yang tulisannya port 110. Kan masih source-nya 25 ya? Kan 25 tuh. Enggak, 25. Nah, yang ada gak yang 110? 3 nggak ada kayaknya, Pak. Ada gak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak, nggak ada, Pak. SMTP semua. Tapi di sini ditanyain sih. Kenapa dia nggak ada di sini nih? Pop 3 di ininya. Di paket tracer ya. 3 tuh. Bedanya apa? Pop 3 untuk apa sih Pop 3 dia? Pop 3 itu pengiriman email bukan, Pak? Pengiriman email. SMTP? Sama. Terus double-double berarti 2 ngirimnya. Soalnya si Iman jarang lihat SMTP, Pak. Atau Pop 3 itu buat ngebuka emailnya kali ya? Gimana? Pop 3 buat ngebuka, SMTP buat ngirim. Enggak, Pak. Enggak, tuh. SMTP dan POP3 itu email protokol dua-duanya, Pak. Cuman cara kerjanya beda. Cara kerjanya apa? SMTP dia untuk? Kalau SMTP itu email itu ada salinan. Kalau POP3 itu nggak ada salinannya. Jadi kalau misalkan orang menggunakan POP3, si user menerima email, dia akan diunduh ke perangkat. Habis itu di server tidak ada salinannya lagi. Tapi kalau di SMTP ada salinannya, Pak. Ini ada Pak, bukti no. Kayak pakai apa kemarin aplikasinya yang Pop3? Pop3 satu arah, Pak. Ya, maksudnya pakai apa sih kita aksesnya? Kalau POP3 itu kayak squirrel mail. Pakai square mail kan? Kalau SMTP itu mirip kayak email yang kita gunakan setiap hari. Ya, gitu bedanya. Gitu. Karena kan tadi kita pakai SMTP berarti ya. Bukan pakai yang POP3-nya. Gitu. Ya, Pak. Udah. Oke, ada pertanyaan? Udah tuh. Udah semua ya, ngumpulin ya tugasnya. Ya, untuk yang sekarang nanti kalian apa ya? Buka aja ya di e-learning nanti ada, saya udah kasih sih ininya sebenarnya materinya belum kelihatan aja. Itu. Nanti kalian kerjakan sekarang ya. Bentar, saya ini dulu deh, buka dulu deh. Pak, ya. Untuk pre-test dan post-testnya ada nggak untuk hari ini? Hari ini ada. Kenapa? Soalnya di learning belum muncul. Belum muncul kan? Iya, ini ntar dulu.
Ini baru saya buka waktunya kayaknya nih. Waktu belum. Oke, udah sih. Udah kelihatan ya pretesnya? Iya, Pak. Oke, silakan kerjakan. Pak, Ya. untuk absennya bagaimana, Pak? Apanya? Untuk absennya. Untuk absen. Boleh diketik dulu sekalian absensinya. Oke. Sambil ngerjain pretest post-testnya. Bapak yang buat teori nggak ada ininya ya? Nggak di-upload videonya? Belum? Oh, belum. Belum. Nanti saya upload deh. Mau di-upload Oke, juga videonya? Nanti Upload aja Pak, buat ini Pak. Ya. Buat referensi Pak. Buat referensi. Terus saya tanya dulu ya Pak Herunya. Kan itu kan videonya Pak Heru. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Pak Heru sampai pertemuan berapa Pak? Sampai pertemuan kelima kayaknya. Berarti sampai minggu depan ya Pak? Minggu depan ya. Setelah itu kita nggak ketemu lagi Pak? Mau ketemu lagi. Ketemu Iya, siapa? atau Pak Heru. Pak Heru terakhir tanggal 5. Tanggal 5, pertemuan kelima Pak. Iya. Ntar mau ketemu lagi nggak apa-apa. Tadi saya tanyain dulu. Gitu. Yang pertemuan hari ini kan tentang layer network. Tadi kan Pak Heru tempat transport layer ya. Jadi balap-balapan. Ini ada tugasnya. Tugas yang pertemuan hari ini. Namanya Xmind apa router. Jadi di tugas pertemuan 4 itu ada soalnya, udah bentuknya dokumen, nanti isi di sana berdasarkan paket research yang ada yang week 4. Oke, sudah jelas. Ada pertanyaan tidak? Ini udah absen semua ya? 24 orang udah. 20 berapa nih? Pak, ya. Untuk matkul teorinya, kan ada postingan yang bentuk chat itu Pak. Postingan? Yang asinkron. Oh kan iya. Ada. Ya. Itu kita harus ngajuin atau ibaratnya benar-benar kalau misalnya kita punya pertanyaan, kita baru kita ajuin. Yang jarkom prakteknya, ini yang teorinya. Iya Pak. Jarkom teorinya ntar saya lihat dulu. Ya ini ya. Kan ini kan ada diskusi juga nih yang tentang layar transport ya. Ini silakan kalian ketik nih. Gitu. Nih, silakan nanti Pak Heru bisa jawab atau bisa saling diskusi. Oke Pak. Buat Ya. yang forumnya itu sekedar diisi aja atau semua mahasiswa harus ngisi Pak? Jadi kayak cuman forum diskusi aja gitu. Yang di teori? Iya Pak. Ya ini sebenarnya yang belum dimengerti sih. Tapi harus dijawab sih, ini di replay ya dari dosennya. Sini. Berarti yang forum-forum sebelumnya juga ya? Pertemuan sebelumnya juga ada diskusi Pak? Iya. Karena itu dihitung aktivitas pembelajaran online. Jadi harus replay forum. Itu karena saya juga ada tuh forum, nah itu harus di replay juga. Karena nanti nilai dikumpulin semua dari sana. Jangan sampai ini kan udah ada dikasih tugas forum,
pretest, potes, itu dikerjakan. Oke, makasih Pak. Iya. Nanti. Ya. Bu Selvi 5 pertemuan juga Pak. Bu Silvi, besok dia 23, 2 sama 3, terus 13, 14, 15 dia terakhir. Oh. Kenapa emang? Enggak, maksudnya itu kelas besar ya Pak? Di kelas besar. Ya. Jadi materinya materi-materi umum gitu Pak? Ya nggak tahu saya materinya dia. Kamu dapat gak? Dapat Pak, tapi yang umum. Dapat PPT kan dia nggak ngasih ke e-learning, nggak ngasih ke saya juga materinya. Kalau Iya, Pak Heru kan upload. Bapak, ya berarti nanti kita tanya aja Pak materinya ya Pak, minta sama Bu Selvinya ya Pak. Iya. Nanti kalau dapat materi kirim ke grup yang kelas saya ya. Iya Pak, kalau dikasih Pak. Materi ada di Drive bukan ya? Apa? Materi Bu Silvi ada di Drive. Semuanya? Iya ada di Baru yang pertemuan. Belum tahu itunya drive-nya. Ada di Drive Pak, di link maksudnya di deskripsi grup WA-nya ada di situ. Di deskripsi grup WA yang kelas besar ya? Iya Pak. Coba nanti saya lihat dulu. Yang IPB apa gitu Pak. Karena diminta sama fakultas itu harus yang di e-learning.